Salam informatika. Perkenalkan, saya Bayu Prastio, NIM 1908 561005 akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang diberikan kepada kami, yaitu tentang membuat rancangan jaringan pada Cisco Packet Tracer Universitas Udayana dan terletak di 3 tempat yang berbeda. Nah, dari 3 tempat yang berbeda ini diberikan IP kelas yang berbeda-beda dan dikomunikasikan menjadi satu buah jaringan yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berikut inilah rancangan yang telah saya buat. Oke, inilah rangkaian jaringan yang telah saya buat. Nah, saya sudah memberikan nama-nama jaringan ini pada setiap tempatnya, yaitu ada gedung Fakultas MIPA, gedung Fakultas Ilmu Budaya, dan gedung Fakultas Kedokteran, dan ada juga rektorat. Nah, rektorat ini berfungsi sebagai pusat dari semua fakultas-fakultas ini berkomunikasi. Di gedung Fakultas MIPA ini terdapat beberapa PC dan satu buah access point untuk bisa terhubung. Nah, kemudian di gedung Fakultas Ilmu Budaya ini terdapat satu buah server dan 3 buah PC. Dan pada gedung Fakultas Kedokteran ini pun sama seperti kampus Fakultas Ilmu Budaya, yaitu ada 1 buah server dan 3 buah PC. Nah, pada rektorat ini dibuatkan jaringan, yaitu jaringan WiFi, karena di dekat rektorat sana terdapat sekali taman internet, yaitu yang menggunakan WiFi. Di sana tempat-tempat mahasiswa dan mahasiswi melakukan aktivitas pembelajaran. Oke, baik. Untuk bisa saling terhubung, perangkat-perangkat yang terdapat pada Cisco Packet Tracer ini harus dipasangkan alamat IP untuk bisa terhubung antar perangkat. Misalkan server MIPA ini ingin terhubung dengan PC1 pada gedung Fakultas Ilmu Budaya. Nah, untuk bisa saling terhubung ini harus ditanamkan IP setiap perangkat-perangkatnya ini. Bagaimanakah cara menanamkannya? Nah, sebenarnya dalam penanaman alamat IP ini ada 2 cara, yaitu secara DHCP dan secara statik. Nah, jika dilakukan secara statik, nah kita harus datang ke setiap perangkat ini dan menanamkan IP-nya, misalkan seperti ini. Nah, kita harus menekan statik untuk menanamkan IP-nya. Nah, jika dilakukan secara DHCP, nah kebetulan pada jaringan ini saya melakukan penanaman IP secara DHCP. Jadi kita tidak perlu datang setiap perangkat-perangkat untuk menanamkan IP-nya. Cukup kita melakukan penanaman IP pada server saja. Misalkan seperti ini, bisa dilihat. Nah, pada server ini kita tanamkan secara manual saja. Nah, kebetulan yang saya tanamkan ini adalah IP kelas A untuk gedung Fakultas MIPA. Nah, setelah kita tanamkan seperti ini, kita ke menu service dan mengaktifkan DHCP-nya. Nah, di sini telah on dan saya telah menyetingnya dengan awalan IP 11. Nah, dapat dilihat pada ini saya telah menandainya bahwa PC-PC ini yang terhubung dengan jaringan server ini telah mendapat IP 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, dapat dilihat IP-nya secara DHCP langsung mendapat IP 11. Dan untuk penanaman IP secara DHCP ini saya lakukan ke semua jaringan ini yang telah saya buat. Dan setiap gateway yang saya tanamkan yaitu adalah gateway dari router-router pada setiap jaringan ini. Dan saya sudah menandainya. Nah, inilah IP pada routernya, dan yang ditanamkan pada server gateway-nya akan terarah pada routernya ini. Di mana router ini berfungsi sebagai perangkat penghubung beda perangkat jaringan. Nah, misalkan dapat dilihat di sini jaringan pada rektorat dan jaringan pada Fakultas Ilmu Budaya ini berbeda IP-nya, dan tidak mungkin jika tanpa router ini akan bisa terhubung pada gedung Fakultas MIPA. Dalam pengkonfigurasian router, tentunya kita harus menghafal dan tahu port apa sajakah yang terhubung pada router ini. Nah, dapat dilihat di sini
ada fase Ethernet 0 yang terhubung pada jaringan MIPA ini, dan ada ke port serial 2/0 untuk menuju ke arah rektorat, dan serial 3 untuk menuju ke arah gedung Fakultas Ilmu Budaya. Nah, tentunya pada setiap port-port ini memiliki IP yang berbeda-beda tentunya, dan tidak sama. Nah, dapat dilihat IP-nya. Setelah kita mengetahui semua IP port-port mana yang terhubung pada router, kemudian tiap port ini kita rutekan agar bisa terhubung pada satu jaringan ini, yaitu kita RIP saja tiap port yang terhubung tadi IP-nya. Nah, IP ini kita copy dan kita isi ke dalam RIP ini, dan serial 2 pun juga sama, kita copy IP-nya dan diletakkan pada RIP ini, dan serial 3 juga kita copy juga IP-nya pada RIP ini, dan secara otomatis router akan mengkonfigurasi rute yang diinginkan dari jaringan gedung Fakultas MIPA ini. Dan setelah semua dilakukan perutean dari rektorat, Fakultas Kedokteran, dan Universitas Ilmu Budaya pada tiap routernya, kita bisa melakukan pengiriman surat pada jaringan Fakultas MIPA ke Fakultas Kedokteran. Nah, semisal pada server ini ingin mengirim pesan UDP ke PC1 dari Fakultas Kedokteran. Nah, di sini telah sukses karena kita telah men-setting semua IP yang terdapat pada routernya. Dan bisa juga kita melakukan sebuah ping untuk mengetahui apakah sudah tersambung jaringan kita ini pada gedung Fakultas MIPA atau rektorat, bahkan Fakultas Kedokteran. Kita dapat melakukan ping ya. Misalkan kita dari server Fakultas Ilmu Budaya ingin mengeping server dari FMIPA. Kita masuk menu desktop, kita buka command prompt ya teman-teman. Kita lakukan ping IP-nya. IP dari server gedung FMIPA. Coba kita. Nah, di sini reformnya telah berhasil. Inilah bukti bahwa server ini berhasil terhubung dengan server Fakultas MIPA. Bisa juga kita melakukan ping dari klien-klien lain, misalkan IP dari HP yang terdapat pada rektorat ya. Nah, coba kita ping, ini adalah IP smartphone pada rektorat. Kita tunggu. Nah, di sini terjadi request timeout dan kemudian berhasil. Nah, ini biasa disebabkan request timeout ini biasa disebabkan karena routernya belum mengenali IP yang dikirimkan atau ping yang dikirimkan. Setelah dia mengenali, akhirnya akan terdapat refresh from, artinya berhasil terhubung. Nah, itulah tadi rangkaian jaringan yang terdapat pada kampus Universitas Udayana yang telah saya rancang versi saya sendiri teman-teman. Yang bisa dilihat ini terdapat IP yang berbeda-beda ya, dari Fakultas Kedokteran, Fakultas MIPA dan Ilmu Budaya, bahkan rektorat itu memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, itu tadilah penjelasan yang cukup melihat teman-teman mengenai tugas yang diberikan kepada saya. Ya, saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dalam menjelaskan tentang rancangan jaringan yang saya buat ini. Sekian dan terima kasih. Salam informatika.